ada beberapa tokoh agama di Indonesia yang sungguh-sungguh mencintai perdamaian, bahkan juga memperjuangkan perdamaian itu sendiri. Boleh dikatakan mereka sangat mencintai toleransi. Mereka sangat menjunjung tinggi toleransi. Memang banyak tokoh-tokoh agama di Indonesia yang mempunyai perhatian dengan hal ini juga. Tapi ini hanya beberapa contoh. Yang pertama, Abdurrahman Wahid. Ia pernah menjadi presiden di Indonesia. Pada tahun 2005, dalam sebuah forum, ia pernah mengatakan bahwa sikap atau perlakuan jihad yang dilakukan oleh terorisme adalah sebuah sikap yang sangat keliru. Sebab mereka sudah salah memahami atau salah mengerti ajaran Islam itu sendiri. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai tokoh Islam pluralisme yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi atau mencintai perdamaian. Dalam setiap dakwanya atau seruan keagamaannya, dia selalu menekankan pendekatan persatuan, perdamaian, dan juga selalu memberi kesejukan bagi semua orang, termasuk orang-orang yang di luar agama Islam. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan yang sangat luar biasa menurut saya. Di antaranya itu, ia menjadikan hari raya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Juga dia sudah menjadikan agama Konghucu sebagai agama yang diakui oleh negara Indonesia. Tokoh agama yang kedua adalah Uskup Mandagi. Nama lengkapnya Monsinyur Petrus Canisius Mandagi. Ia dikenal sebagai tokoh perdamaian di tanah Maluku. Tahun 1999 sampai tahun 2003, Maluku dililiti oleh sebuah peristiwa pertikaian yang bernuansa agama. Pada saat konflik itu terjadi, ia pernah disuruh atau diminta oleh Kapolda Maluku untuk meninggalkan Maluku atau mengungsi dari Maluku. Tetapi setelah ia berdoa, dia memutuskan untuk tidak mengungsi. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah membangun rekonsiliasi. Dia berdiri paling depan untuk meminta menghentikan konflik. Beberapa langkah atau cara yang ia lakukan di antaranya mendekati atau mendatangi para tokoh agama lain. Dia membangun dialog atau dia membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Bahkan dia juga mengajak berbicara orang-orang yang menjadi provokator dalam kerusuhan di Maluku. Ia juga
berani, dekat, dan bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah perang kata-kata dengan dia melalui media massa atau surat kabar. Dan memang ternyata ia berhasil. Dia diakui oleh pemimpin-pemimpin agama dari beberapa agama. Sungguh luar biasa perjuangan Monsinyur Mandagi. Dan senjata yang ia gunakan adalah apa? Keikhlasan. Yaitu keikhlasan untuk berjuang akan perdamaian itu sendiri, dan juga senjata yang digunakan adalah cinta. Peristiwa Maluku pada saat itu sudah banyak memakan korban jiwa, atau sudah ribuan jiwa yang menjadi korban pada saat kerusuhan Maluku. Dan Uskup Mandagi tidak takut, tidak gentar untuk berdiri paling depan demi menghentikan konflik yang bernuansa agama ini. Yang ketiga atau yang terakhir, saya tertarik dengan salah seorang tokoh agama Islam bernama Buya Syafi'i Ma'arif. Nama ini sempat booming, sempat heboh dibicarakan beberapa waktu lalu ketika dia membela kasus Ahok. Kasus Ahok berkaitan dengan Maidah 51. Syafi'i lahir di Sumpur Kudur, Sumatera Barat. Ia tidak takut untuk terbuka kepada umum, termasuk kepada umat Islam, untuk mengatakan bahwa Ahok tidak salah berkaitan dengan Madinah 51. Syafi'i dikenal sebagai tokoh lintas agama yang benar-benar mau menggalakkan perdamaian dan toleransi di Indonesia. Ia dijuluki sebagai Buya. Buya dalam bahasa Arab berarti ayah. Dalam tradisi Minang, Sumatera Barat, Buya dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Dan pada saat peristiwa Ahok, tepatnya ketika dia membela Ahok, orang-orang yang satu suku dengan Buya Syafi'i tidak sungkan-sungkan untuk menganggap Syafi'i bukan Buya lagi, atau mencabut atau tidak memakai lagi predikat Buya itu terhadap Syafi'i. Dan bagi Syafi'i tidak persoalan, karena prinsip Syafi'i, ia mau menjadi seorang negarawan sejati, ia mau menjadi seorang terpelajar yang sungguh-sungguh terpelajar, dan dia ingin menjadi seorang Islam yang sejati. Syafi'i sudah sangat lama merasa risih terhadap setiap tindakan atau perlakuan intoleransi yang terjadi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa toleransi sangat dibutuhkan atau sangat berharga untuk sebuah negara Indonesia
yang sangat majemuk ini. Baik, itu beberapa contoh tokoh agama yang boleh atau yang dapat saya sebutkan sebagai contoh yang benar-benar menjunjung perdamaian atau mencintai perdamaian, bahkan memperjuangkan perdamaian itu sendiri. Terima kasih.